Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Sanfirus Salatul Ala NIM 032 kelas Matematika Diskrit D. Di sini saya akan mengerjakan latihan soal pada materi logika. Di sini tentukan konversi inverse dan kontraposisi jika diketahui implikasi berikut ini. Sebelum masuk ke soal nomor 1, sini ada penjelasan. Konversi, inverse, dan kontraposisi adalah suatu pernyataan implikasi baru dari satu pernyataan implikasi. Konversi adalah perubahan dari satu sistem ke sistem yang lain. Pernyataannya, Q menuju P disebut dengan konversi P menuju Q. Inverse adalah membalikkan suatu susunan yang lazim pernyataannya negasi P menuju negasi Q disebut inverse dari P menuju Q. Pernyataan negasi Q menuju P disebut kontraposisi dari P menuju Q. Di sini kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya. Di sini ada jika hari ini asesmen MADIS, maka saya akan berusaha mengerjakan soal dengan baik. Di sini P-nya sebagai ini. Hari ini asesmen MADIS dan saya akan berusaha dengan baik. Maka konversnya, jika saya berusaha mengerjakan soal dengan baik, maka hari ini asesmen MADIS. Yang nomor 2 inverse. Inverse-nya itu jika hari ini tidak asesmen MADIS, maka saya berusaha mengerjakan soal dengan baik. Dan ketiga, kontraposisi. Kontraposisinya itu jika saya tidak berusaha mengerjakan soal dengan baik, maka saya hari ini tidak asesmen MADIS. Sekarang lanjut ke soal yang nomor 2. P-nya itu saya tidak malas belajar. Dan Q-nya itu kelulusan bukanlah hal yang sulit. Maka konversnya, jika kelulusan bukanlah hal yang sulit, maka saya tidak malas belajar. Sekarang inverse. Inverse-nya itu jika saya malas belajar, maka kelulusan hal yang sulit. Kontraposisinya adalah jika kelulusan hal yang sulit, maka saya malas belajar. Untuk latihan soal yang pertama sudah oke. Sekarang kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Buatlah tabel kebenaran untuk pernyataan majemuk berikut. Di sini saya sudah membuat tabel kebenarannya setiap nomor. Di sini saya ada penambahan warna-warna ini biar nanti mempermudah saat pengerjaannya. Dan ada di sini ada ketetapan P yaitu BBSS, Q BSBS, dan R SSBB. Untuk ini B sebagai benar dan S sebagai salah. Jadi kita langsung ke soal yang pertama. Ini kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nomor 1, P konjungsi Q. Di mana konjungsi itu jika di kolom P dan di kolom Q benar, maka pemilihnya itu benar. Jadi perintahnya menggunakan N. N sama dengan benar dan G3-nya sama dengan benar,
maka print benar. Jika tidak, print salah. Bentar. Kita langsung tarik saja. Sini sudah benar ya. Jika P dan Q-nya benar, maka konjungsinya benar. Kita langsung ke yang negasi P. Negasi P itu yaitu kebalikannya. Jadi jika P-nya B, maka negasinya itu S. Jadi saya menggunakan perintah not. If B F3 sama dengan salah, ini if not ya. Jika F3 tidak S, maka print S. Maka print salah. Jika tidak, print benar. Nah, sudah benar ya. Benar, salah. Kita tarik saja. Nah, oke, sudah memenuhi. Maka ini implikasinya, implikasi itu jika kondisi salah satu, jika kondisi ini hasil konjungsi dan hasil negasi ini, jika hasil konjungsinya benar dan negasinya salah, maka print salah. Selain itu benar. Jadi perintahnya seperti ini. If and, karena harus memenuhi keduanya, jadi memakai and. If H3 sama dengan benar, dan J3-nya sama dengan benar. J3-nya ini salah ya, maka print salah. Jika tidak, print benar. Nah, kita tarik saja. Nah, di sini jawabannya sudah benar ya. Ini jika konjungsinya benar dan negasinya salah, maka hasilnya salah. Selain dari ini, hasilnya benar. Oke, sudah. Untuk soal nomor 1 sudah terbukti. Sekarang soal nomor 2. Ini konjungsi dari P dan Q. Kita kan tadi sudah ada, tinggal kita copy saja. Tinggal kita tarik. Oke, sudah. Nah, dan ini negasi. Yang kedua ini negasi dari hasil konjungsi tadi. Negasi dari konjungsi tadi. Negasi kan kebalikannya. Jadi ya, tinggal kita copy aja perintahnya. Ctrl C. Tinggal kita ganti. Ini ganti ke, nah, enter. Tinggal kita tarik aja. Nah, ini sudah benar ya. SB. Sekarang kita lanjut ke negasi P. Negasi P tadi ini sama kayak tadi. Tinggal kita copy aja.
kita ganti O3 nya ke B. Next. Oke, kita enter. Nah, sudah benar ya. BS, BS, SB, SB. Jadi sekarang kita langsung hasil akhirnya. Hasil akhirnya ini negasi dari konjungsi dan negasi P. Ini didisjungsikan hasilnya dari ini sama ini. Disjungsi itu jika salah satu bernilai B maka hasilnya B. Jadi saya menggunakan perintah or Q3. Jika Q3 sama dengan benar, maka dan S3-nya benar, maka print benar. Jika tidak, maka print salah. Enter. Ini salah, maka hasilnya salah. Tinggal kita tarik. Nah, ini sudah benar. B, S, maka hasilnya B, B. Oke, sekarang soal nomor 3 ini kita harus kerjakan ini negasi P dan negasi Q-nya dulu. Nah, untuk negasi P tinggal kita copy saja ya perintahnya. Kita ganti D11-nya ini ke kolom P. Nah, setelah itu kita enter. Oke. Untuk negasi kan itu kebalikannya BS, BS, SB, SB. Jadi sudah benar. Untuk negasi Q-nya sama juga. Tinggal kita copy saja. H11-nya ini ganti ke kolom Q. Nah, sudah, tinggal kita enter. Terus kita tarik. Sini sudah benar ya. Untuk S nya BS, SB, BS, SB. Sekarang kita sudah jadi kita lanjut ke disjungsi. Disjungsi dari negasi P dan negasi Q. Sama perintahnya seperti tadi, kita pakai or. If or negasi P I11 sama dengan B. Jika sama dengan benar, dan K11-nya, K11 itu negasi Q sama dengan benar, maka print benar. Jika tidak, kita print salah. Kita enter. Kita tarik aja. Oke. Sini sudah benar ya. Jika salah satunya benar, maka disjungsinya itu benar. Sekarang kita lanjut ke konjungsi. Dimana konjungsi itu jika salah satunya konjungsi itu dimana kondisi kolom keduanya harus benar, dan maka konjungsinya itu benar. Jadi kita pakai perintah yang sama seperti tadi, n di sini kita kan yang mau dikonjungsikan itu dari kolom R sama dengan benar, dan kolom
hasil dari disjungsi itu J11 sama dengan benar, maka kita print benar. Jika tidak, kita print salah. Enter. Oke, kita tarik aja. Nice. Sini sudah benar ya hasilnya. B benar, B benar, SS salah. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini yang kita kerjakan dulu untuk nomor 4 disjungsi dari Q dan R. Tuh, disjungsi sama arungnya seperti tadi, tinggal kita copy saja. Untuk R11 nya ini kita ganti ke kolom kita yang inginkan tadi, ke perintahnya di kolom Q, dan T11 nya ini kita ganti ke kolom R. Kita enter. Nah, ini sudah benar ya. Jika salah satunya benar, maka hasilnya benar. Oke, sekarang kita lanjut ke konjungsi. Sini tuh konjungsi ya. Konjungsi itu kan harusnya keduanya benar, maka hasilnya benar. Sama perintahnya seperti tadi ya. Sini if and dari kolom P sama dengan benar, dan kolom hasil dari disjungsi tadi ini S12 sama dengan benar, maka kita print benar. Jika tidak, kita print salah. Enter. Tinggal kita tarik aja. Nah, ini sudah benar ya. Jika kondisi keduanya benar, maka hasilnya benar. Ini benar, salah. Nah, benar ya. Setelah itu hasil dari konjungsi tadi kita implikasikan dengan P, dengan perintah. Implikasi itu kondisinya jika salah satu, jika di kolom P-nya benar, jika di kolom P-nya benar dan di kolom S-nya dan di kolom Q-nya salah, maka hasilnya salah. Kita menggunakan itu. Jadi kita harus memenuhi keduanya kan. Jadi kita pakai fungsi N. Oke. If N dari kolom ini kolom P sama dengan benar, dan kolom hasil dari ini hasil dari konjungsi ini berada di R11 sama dengan salah, maka kita print salah. Jika tidak, kita print benar. Kita enter. Kita tarik ke bawah ya. Oke. Di sini kita hidupkan salah, maka hasilnya benar. Salah, hasilnya benar. Benar, salah, maka hasilnya salah. Oke, di sini sudah untuk nomor 4 sudah terbukti.
Untuk nomor 5 ini kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Ini P implikasi Q. Untuk P implikasi Q. Untuk implikasi Q itu kan cara dia jika di kolom P benar dan Q itu salah, maka implikasinya itu salah. Selain itu maka benar. Jadi kita pakai fungsi if and P sama dengan benar dan Q sama dengan salah, maka kita print salah. Jika tidak, kita print benar. Langsung kita tarik aja biar sini sudah benar ya. BS S. Yang kedua, langkah kedua kita ini mengerjakan konjungsi dari implikasi P dan Q ke konjungsi R. Konjungsi itu jika keduanya B, maka hasilnya B. Selain dari itu, maka hasilnya salah. Jadi perintahnya sama seperti ini ya. Yang nomor 4 tadi kita tinggal copy aja. Kita ganti G2 nya ke kolom yang R dan L22 nya ini kita ganti yang implikasi tadi ini. Setelah itu kita enter, kita tarik aja. Nah, coba kita cek apakah benar. S B S B B B. Ya, ini sudah benar ya. Sekarang kita lanjut, maka ini apakah P sama dengan disjungsi dari implikasi PQ disjungsi R. Maka di sini kita ngecek apakah jawaban ini P sama dengan hasil disjungsi tadi, hasil konjungsi dengan perintah dengan if P sama dengan konjungsi tadi. Jika benar, maka print true. Jika salah, print false. Tutup, kita enter. Kita cek keluar. Nah, di sini udah benar ya. Ini nggak sama. Jadi kita lanjut ke nomor 6. Yang kita kerjakan terlebih dahulu ini yang di dalam kurung P negasi Q, sama seperti soal nomor 5 tadi. Kita copy saja, terus kita ganti ini M19, kita ganti tabel E yang nomor 6 dan M19 yang ini kita ganti ke Q yang nomor 6. Oke, setelah itu kita enter. Langsung tarik saja. Untuk B S hasilnya S, ini sudah benar ya. Selain BS maka hasilnya B. Sekarang ke negasi Q
Ini kita copy saja kayak yang tadi. Kita ganti N19 ini kita ganti ke key. Nah, setelah itu kita enter. Negasi itu kan kebalikannya. Kita cek ya, BSSB sudah benar ya. Sekarang kita lanjut ke disjunksi. Disjunksi ini jika salah satunya benar maka hasilnya benar. Jadi ini kita pakai or ya. If or R P20 sama dengan B, dan ini isi dengan negasi key ini pada R20 sama dengan benar, maka print benar. Jika tidak, print salah. Tutup, enter, tarik aja. Nah, ini sudah benar ya. SS salah. Terus kita cek dulu disjunksi dari K dan R. Ini SS salah dan SB benar. Oke, sudah terbukti. Sekarang kita konjungsi. Gimana konjungsi? Itu kondisinya semuanya harus benar. Jadi kita pakai fungsi itu apa? Pakai perintah if n. Kita copy perintah yang tadi. Ini kita ganti n. If n P19 ini kita ganti. Ini kan hasil dari implikasi tadi. Implikasi yang ini di R19 ini diganti hasil dari disjunksi. Nah, ini lalu kita enter. Nah, oke, kita tarik. Nah, ini sudah ya. BSS SBS BB. Jika benar, keduanya benar, maka hasilnya benar. Kita lanjut ke yang selanjutnya, P implikasi R. Mana implikasi sama seperti tadi rumusnya, tinggal kita salin aja ya biar cepat. Oke, kita ganti S19 ini P, S19 ini P, dan T19 ini R. Lalu kita enter, kita tarik saja. Nah, seperti ini ya. BSS B sudah benar. Sekarang kita cek apakah hasil dari konjungsi ini sama dengan hasil dari implikasi ini. Dengan perintahnya sama seperti ini yang tadi, tinggal kita copy saja. Oke, di sini kita ganti hasil konjungsi
dan yang ini kita ganti hasil implikasi. Setelah itu kita enter. Nah, sudah benar ya, SS true. Nah, terus semua ya, sama. Untuk soal 6 sudah. Sekarang kita lanjut soal nomor 7. Tunjukkan bahwa P implikasi Q ekuivalen dengan negasi P disjungsi Q. Ekuivalen itu dua posisi dikatakan ekuivalen itu secara logikanya jika nilai kebenaran dari kedua pernyataan tersebut sama. Jadi sama seperti kode yang ini tadi, yang false. Dan kita kerjakan terlebih dahulu. P implikasi Q sama yang seperti tadi ya. Kita tinggal copy saja. Kita ganti P yang nomor 7 dan F27 ini kita ganti ke Q yang nomor 7. Setelah itu kita enter. Oke, nice. Oke, sudah benar. Sekarang kita cari negasi P. Negasi P sama rumusnya seperti yang tadi. Nah, kita copy saja. Kita ganti ke F27 ini ke P ya. Oke, setelah itu kita enter. Kita tarik saja. Oke, sekarang kita itu kasih negasi P disjungsi dengan Q. Disjungsi itu tadi apa? Harusnya menggunakan out jika salah satunya kondisinya benar, maka semuanya akan benar. Maka kita pakai yang kode yang tadi, tinggal kita copy, kita ganti ini ke Q, dan yang ini kita ganti ke negasi P. Kita enter. Jika disjungsi ini, jika salah satu ada anggota yang bernilai benar, maka disjungsinya itu benar. Jika tidak, maka salah. Untuk ekuivalen itu seperti tadi, jika nilainya sama maka itu akan true. Kita copy saja yang tadi, kita ganti ya. If hasil dari implikasi jika sama dengan hasil disjungsi, maka print true. Jika tidak, maka print false. Tinggal kita tarik. Nah, sini BS false, SB false, BB true. Ini sudah benar. Kita lanjut ke nomor 8. Dan di sini untuk nomor 8 kita yang kerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Yang soal yang pertama. Ini P konjungsi Q.
konjungsi key seperti tadi juga ada yang sama, tinggal kita copy aja. Ini kita ganti ke P nomor 8 dan ini kita ganti ke key nomor 8 juga. Setelah itu kita enter. Konjungsi itu jika keduanya benar maka si konjungsinya itu benar. Jika salah satunya ada yang salah maka kan hasilnya juga salah. Karena disjungsi itu salah satu ya. Jika salah satunya ada yang benar maka hasilnya juga benar. Kita ganti disjungsi sini. Ini disjungsi dari hasil yang tadi, hasil konjungsi dengan P. Nah, kita enter. Oke, langsung kita tarik aja. Disjungsi kan salah satunya jika benar maka akan benar. Di sini BB benar, BS benar, SS salah, dan SS salah. Oke, sudah benar. Sekarang ekivalen P-nya sama seperti ini tadi ya. Kita copy aja. Untuk kita salin, kita ganti. Ini kita mau cek ekivalen dengan P ini dan J27 kita hapus, kita ganti dengan hasil disjungsi itu key 27. Oke, setelah itu kita enter ya. Kita tarik aja. Dan di sini sudah benar ya. Ini sama semua. True, S, true. P dan hasil benar. Sekarang lanjut di bawahnya. Ini P disjungsi key. Sekarang kita tanyakan P disjungsi key dulu. Kita copy perintahnya aja. Sini kita ganti P ini disjungsi P disjungsi dengan key. Kita enter. Nah, kita tarik aja. Oke, di sini sudah benar. Disjungsi kan jika salah satunya benar maka hasilnya benar. Sekarang kita akan konjungsikan hasil dari disjungsi dengan konjungsi P. Konjungsi kita pakai kode yang tadi juga. Kita copy, kita ganti, dan ini kita ganti ke yang P. Yang ini kita ganti ke hasil disjungsi. Itu kita enter. Kita cek dulu apakah sudah benar konjungsi dari P dan disjungsi. Oke, benar, S, SB salah, SS salah. Di sini sudah benar. Sekarang kita akan mengecek sama kodenya seperti ini.
kita copy saja sini. Jika P nya ini, jika P nilainya sama dengan hasil P konjungsi dari hasil disjungsi, maka kalau benar itu true. Kita cek, lalu kita enter aja. Nah, jika sama hasilnya akan true. Ini P benar, true, true. Oke, hasilnya true. Sekarang lanjut ke soal nomor 9. Gambarkan rangkaian dari pernyataan majmuk berikut. Dari yang A itu dikerjakan dari R konjungsi negasi S dibentuk seri karena konjungsi atau N. Setelah itu dikerjakan di depannya karena disjungsi atau OR dibentuk paralel. Setelah itu buat seri di depannya untuk yang negasi P. Selesai pengerjaan, kurung yang depan kita kerjakan kurung yang belakang, yaitu kita buat sebuah rangkaian untuk menggambarkan pernyataan negasi Q disjungsi P. Rangkaiannya berbentuk seri karena pernyataan berupa konjungsi atau N. Setelah itu kita buat kedua rangkaian tadi terhubung satu sama lain karena kedua pernyataan dihubungkan dengan disjungsi, maka rangkaian dihubungkan berbentuk paralel. Oke, sekarang kita lanjut ke yang B. Awalnya kita itu kerjakan dari R konjungsi negasi P. Kita buat rangkaian seri karena konjungsi atau N. Setelah itu kita kerjakan kurung yang di depannya, yaitu P konjungsi Q sama, yaitu rangkaian seri. Setelah itu keduanya kita gabungkan membentuk rangkaian paralel karena disjungsi atau OR. Setelah itu kita tambah rangkaian seri di belakang untuk menjambung konjungsi S-nya. Kurung depan udah selesai, sekarang kita ganti kurung yang belakang. Kita kerjakan R konjungsi negasi S membentuk rangkaian seri. Lalu kita buat rangkaian di atasnya, yaitu negasi P paralel dengan R konjungsi negasi S karena dihubungkan dengan disjungsi. Habis itu kita buat rangkaian seri di depan satu untuk menghubungkan negasi P dan di belakang untuk menghubungkan negasi Q. Karena keduanya sama-sama menggunakan operator konjungsi, jadi kita harus membuat rangkaian seri di depan atau di belakang. Setelah itu kita hubungkan rangkaian awal dan akhir menggunakan rangkaian paralel karena dioperasikan dengan operator disjungsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.